baik anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini. Oh, hari ini John sudah masuk ya? Sudah sehat, John? Sudah, Bu. Alhamdulillah kalau sudah sehat. Jadi bisa mulai pembelajaran hari ini ya. Oh iya, kemarin kan terakhir kita belajar mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, Ibu mau tes ingatan kalian terkait 5 pulau terbesar di Indonesia. Ini pulau apa? Sumatera, Ini Jawa, Kalimantan, ini Sulawesi, Papua. Papua. ya, kalian sudah hafal semua ya tentang 5 pulau besar di Indonesia. Ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Papua. Nah, selanjutnya nih, hari ini kita temanya tanya jawab dulu ya, agar pemahaman kalian lebih dalam mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, pertanyaan pertama dari Ibu ya, untuk pemahaman kalian terkait pembagian tipe flora dan fauna di Indonesia. Jadi, coba jelaskan pembagian 3 tipe persebaran flora dan fauna di Indonesia. Saya mau menjawab, Bu. Ya, John. Persebaran flora dan fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 tipe, Bu. Ya, Tipe pertama Asiatis, wilayahnya ada Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. ya, Tipe kedua tipe peralihan, Bu, namanya wilayahnya Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Tipe yang terakhir namanya Australis, Bu, ada daerah Maluku dan Papua. ya, benar. Jadi seperti itu ya, ada 3 tipe. Yang kemarin Ibu sudah jelaskan juga. Ada tipe Asiatis, wilayah Indonesia bagian barat, lalu tipe peralihan, wilayah Indonesia bagian tengah, dan tipe Australis, wilayah Indonesia bagian timur. Nah, jadi kalian sudah paham ya mengenai pembagian tipe flora dan fauna? Sudah, Bu. Nah, sudah. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Ibu. Kalian sudah tahu persebaran flora dan fauna, kemudian Ibu ingin pemahaman kalian terkait implementasi. Jadi bagaimana implementasi kalian dalam menjaga flora dan fauna di Indonesia ini? Saya ingin coba menjawab, Bu. Ya, dari silakan. Saya dan semua teman-teman sebagai warga Indonesia harus menjaga kekayaan flora fauna. Caranya bisa dengan tidak merusak lingkungan, yaitu tidak membuang sampah sembarangan, Bu. Ya, benar ya apa yang dijawab sama Dani tadi. Salah satu cara kita untuk menjaga flora dan fauna di Indonesia agar tetap lestari ini adalah dengan menjaga lingkungan kita, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kalian kalau buang sampah harus di tempat sampah. Kalian jangan buang di sungai, kalian jangan buang di jalan, tinggal buang celepuk-celepuk gitu nggak boleh ya. Karena itu kan nanti berdampak sama lingkungan kita, ada pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran lain-lainnya. Ya, jadi kalian sudah paham salah satu contoh dari mengimplementasikan cara menjaga lingkungan kita. Selanjutnya, coba kalian analisis dampak apa yang akan ditimbulkan apabila kita tidak menjaga lingkungan kita, apabila kita tidak menjaga flora dan fauna di Indonesia ini. Saya, Bu, ingin menjawab. Ya, Jaya, silakan. Kalau kita tidak menjaga dan melestarikan flora dan fauna dengan baik, maka akan timbul dampak negatif, Bu. Ya, Dampak negatif ini contohnya. Ada yang guyu, aku. Salah satu hewan atau tumbuhan asli dari Indonesia seperti komodo, Bu, yang harus benar-benar dilindungi karena jumlahnya yang langka dan merupakan hewan asli Indonesia. ya, jadi benar ya. Kita itu kalau tidak menjaga lingkungan kita dengan benar, maka dampaknya ke ekosistem di dalamnya. Jadi kita harus benar-benar menjaga lingkungan agar hewan dan tumbuhan di lingkungan kita itu terjaga dengan baik. Ya, contohnya itu seperti komodo. Kalau kita tidak benar-benar melestarikan komodo dengan baik, pemerintah tidak melindungi komodo, maka komodo bisa saja langka, menjadi hewan yang punah. Komodo saat ini sebenarnya sudah merupakan hewan yang langka karena jumlahnya yang sedikit. Nah, maka dari itu agar komodo tidak punah, pemerintah membuat kebijakan dengan melindungi komodo. Ada undang-undangnya juga terkait perlindungan hewan yang dilindungi ini. Oh ya, Ibu ada salah satu cerita. Jadi beberapa saat yang lalu itu ada yang viral anak-anak. Jadi
ada pejabat yang mengatakan kalau Indonesia di bagian Nusa Tenggara itu yang bisa dibanggakan itu cuma komodonya aja, hanya hewan komodo yang bagus dari Nusa Tenggara. Nah, Ibu ingin tahu nih tanggapan kalian terkait pernyataan tersebut. Siapa yang ingin menanggapi? Saya mau menjawab lagi, Bu. Ya, Jaya, silakan. Saya kecewa terhadap pernyataan tersebut, Bu. Karena seperti yang telah Ibu jelaskan, Indonesia memiliki banyak sekali hewan dan tumbuhan beraneka ragam. Ya, Apalagi di Nusa Tenggara, keindahan alamnya sangat bagus. Jadi ini bisa dibanggakan menurut saya banyak, Bu. Bukan hanya komodo saja. ya benar ya Jaya. Jadi Indonesia di bagian Nusa Tenggara ini tuh yang bisa dibanggakan itu bukan cuma komodo aja, banyak yang bisa dibanggakan dari pantainya, bukit-bukitnya, dan lain-lainnya. Itu banyak wisata di situ. Salah satunya yang terkenal dari Nusa Tenggara itu wisata Labuan Bajo. Itu pantainya itu bagus sekali. Nah, maka dari itu kita itu harus banyak membaca dan banyak belajar ya terkait kekayaan di Indonesia, agar kita nggak cuma bisa menyatakan kalau kekayaan Indonesia itu cuma ada itu aja, itu aja. Karena kekayaan kita itu sangat banyak, keindahan alam kita itu sangat banyak yang bisa dinikmati, banyak yang bisa dilihat. Ya, jadi Ibu rasa kalian sudah paham nih. Nah, selanjutnya Ibu ingin kalian nih membuat contoh, yaitu membuat contoh pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia ini. Satu anak, satu contoh ya. Siapa yang mau membuat contoh pertama? Saya, Bu. Ya, Contoh yang silakan. saya buat yaitu pemanfaatan hewan dan tumbuhan untuk obat-obatan, Bu. Ya, Yang saya tahu Indonesia kaya dan rempah-rempah yang bisa dijadikan sebagai obat tradisional, Bu. ya benar sekali itu John. Ini ya anak-anak, Indonesia ini kan kemarin aku sudah jelaskan, Indonesia itu kaya akan tumbuh-tumbuhannya. Yang utama yaitu rempah-rempahnya. Nah, karena rempah-rempah ini juga kita sudah pernah dijajah. Ibu kemarin sudah jelaskan kan. Nah, rempah-rempah itu bisa dijadikan obat tradisional, bisa dijadikan untuk masak. Nah, karena kekayaan ini, jadi kita harus bersyukur karena sudah tersedia di alam. Jadi kita tinggal memanfaatkannya saja, tetapi kita harus memanfaatkannya dengan baik. Selanjutnya, yang ingin membuat contoh? Saya, Bu. Ya, Dani, silakan. Contoh yang saya buat yaitu pemanfaat hewan dan tumbuhan dijadikan sebagai makanan kita, Bu. Ya, Kita semua makan dari hewan dan tumbuhan seperti ayam, bebek, nasi, dan tumbuhan beras. ya benar ya Dani. Jadi semua yang kita makan setiap hari, semua yang kita nikmati setiap hari itu sebenarnya berasal dari alam, yaitu dari hewan dan tumbuhan. Setiap hari kita makan nasi itu dari beras, beras itu tumbuhan. Lalu kita makan ayam, kita makan bebek sebagai lauk kita, itu kan dari hewan toh. Nah, itu salah satu kekayaan yang kita miliki. Selanjutnya, Jaya belum membuat contoh. Contoh yang saya buat yaitu pemanfaatan hewan dan tumbuhan sebagai wisata, Bu. Contohnya Taman Safari dan kebun binatang, Bu. Wisata melihat hewan-hewan yang ada di Indonesia bagus-bagus, Bu. Ya benar ya. Contohnya yang di dekat sini tuh kebun binatang Surabaya. Kalian sudah pernah ke kebun binatang Surabaya? Sudah, Bu. Oh, sudah pernah semua ya? Ya, sama Ibu juga sudah pernah. Nah, jadi itu karena kita punya sangat banyak hewan dan tumbuhan, jadi itu bisa dijadikan sebagai wisata, bisa dimanfaatkan sebagai wisata. Contohnya ya kebun binatang dan taman safari. Nah, pasti kalau di sekolah itu kan pasti ada yang study tour atau outbound, itu kita ke kebun binatang atau taman safari ya. Karena kita harus mempelajari kekayaan hewan dan tumbuhan yang kita miliki. Ya, jadi saya rasa dari berbagai pertanyaan yang Ibu berikan dan jawaban yang kalian berikan, saya rasa kalian sudah cukup paham. Jadi hari ini kita sudah cukup memahami ya, dari tanya jawab kita memahami pembagian tipe flora fauna. Lalu kalian juga sudah hafal 5 pulau besar di Indonesia. Lalu kalian sudah tahu kontribusi yang bisa kalian berikan dalam menjaga lingkungan dan dampak-dampak negatif yang akan timbul apabila kita tidak menjaga lingkungan. Kalian sudah paham? Apa ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu, mau bertanya, Ya, Bu. John, tanya apa, John? Kalau negara kita kaya akan flora dan fauna, tapi kenapa negara kita belum termasuk negara maju, Bu? Nah, ini pertanyaan menarik ya dari John ini, pinter John ini.
Ya, jadi memang John, negara kita ini, Indonesia ini belum termasuk negara maju. Kita ini masih tergolong negara berkembang. Karena apa? Ya karena kualitas pendidikan kita yang masih rendah, lalu kualitas sumber daya kita juga masih rendah, dan pendapatan per kapita kita juga belum mencukupi standar sebagai negara maju. Nah, padahal kita punya kekayaan yang sangat besar kan ya. Kita punya banyak sumber daya alam, kita punya banyak flora dan fauna yang bisa kita manfaatkan demi kemajuan negara kita. Tapi kenapa kok negara Indonesia ini belum termasuk negara yang maju? Karena ya itu tadi, sumber daya kita belum mencukupi, sumber daya kita belum mumpuni untuk menjadi negara maju. Masih banyak yang harus dikejar sama negara Indonesia. Sebenarnya untuk pertanyaan ini akan lebih rincinya akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya di materi sumber daya alam, John. Gitu ya, John. Ya.